Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Kita di kesempatan kali ini kita akan membahas di seputar PIP ya, atau Program Indonesia Pintar. Di sini kita akan membahas terkait dengan batas aktivasi rekening teman-teman ya, bagi teman-teman yang menerima PIP ya di tahun 2021 ini. Nah tentunya teman-teman paham ya ketika ini sudah memasuki akhir tahun ya, sehingga teman-teman harus segera ya melaksanakan aktivasi rekening bagi teman-teman yang mendapatkan penerima PIP. Nah apakah semua penerima PIP itu harus melakukan aktivasi rekening ya? Nah, ini jawabannya tidak teman-teman ya. Jadi untuk aktivasi rekening itu hanya bagi teman-teman dengan memiliki beberapa kriteria. Nanti kita akan membahasnya teman-teman. Nah terus mungkin bagi teman-teman ada yang mendapatkan SMS dari Kemendikbud ya. Jadi teman-teman di sini ada informasi untuk segera melakukan aktivasi rekening PIP ya teman-teman ya. Nah teman-teman nanti apa yang harus dilakukan, dan sebenarnya untuk siapa sih, untuk bagi teman-teman itu yang siapa saja yang sebenarnya harus melakukan aktivasi rekening. Nah kita akan membahasnya lebih lengkap teman-teman. Tapi seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman kita ingatkan kembali ya, bagi teman-teman yang mungkin baru melihat channel ini ya, atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman ya, jadi yang pertama nanti kita akan membahas terkait dengan batas aktivasi. Yang kedua adalah siapa saja sih sebenarnya yang harus melakukan aktivasi rekening ya. Oke, kita awali dulu teman-teman yang wajib melakukan aktivasi rekening ya. Jadi untuk aktivasi rekening itu bagi teman-teman yang pertama adalah siswa penerima PIP yang masuk di daftar SK nominasi. Nah untuk SK nominasi teman-teman ini yang bisa melihat hanya operator sekolahnya ya, sehingga ketika teman-teman melihat di di SMS dari Kemendikbud ya, di sini hubungi sekolahmu ya, waktu terbatas abaikan jika sudah aktivasi. Jadi artinya teman-teman yang pertama adalah siswa yang harus melakukan aktivasi rekening itu yang pertama adalah siswa penerima PIP yang masuk di daftar SK nominasi. Nah SK nominasi ini yang paham adalah teman-teman operator dapodik yang ada di sekolahnya masing-masing. Ya bisa dipahami ya, nanti teman-teman biasanya sekolah itu akan memberikan informasi. Nah bagi teman-teman siswa penerima PIP ya yang masuk di daftar SK nominasi ya, misalkan nanti ketika dicek di sini teman-teman ya, dicek di PIP ya, di pip.kemdikbud.go.id ya, di sini dia tidak akan tampil namanya ya. Karena bagi teman-teman yang tampil namanya di sini ya, di pencarian penerima PIP itu adalah bagi teman-teman yang sudah melakukan pencairan dana PIP-nya ya, sehingga nanti teman-teman harus ketika mendapatkan SMS seperti ini ya, teman-teman harus berkoordinasi dengan dengan sekolahnya apakah mendapatkan PIP apa tidak ya. Kalau mendapatkan PIP segera lakukan aktivasi rekeningnya. Oke ya. Yang nomor 2 adalah siswa yang baru menerima PIP ya, artinya teman-teman ini belum memiliki buku rekening aktif ya, sehingga ketika PIP-nya itu teman-teman sebagai penerima ya, dananya belum bisa dicairkan karena belum memiliki buku rekening aktif gitu ya. Nah terus bagi teman-teman yang sudah memiliki buku rekening seperti ini ya, seperti ini, nah ya simpel ya, atau simpanan pelajar. Terus nanti berarti teman-teman ini sudah memiliki buku rekening yang aktif ya, sehingga nanti dananya itu tidak perlu lagi teman-teman itu melakukan aktivasi rekening ya. Jadi nanti kalau teman-teman penerima PIP ya, nanti otomatis dananya sudah akan dicairkan ya ketika teman-teman itu sudah memiliki rekening yang aktif ya. Ini yang contoh bagi teman-teman yang sudah melakukan aktivasi rekening, maka nanti dananya akan masuk seperti ini ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang masih penerima baru ya, jadi dia masih penerima baru, artinya dia belum memiliki rekening aktif, maka dia harus melakukan aktivasi rekening. Nah jika teman-teman sudah memiliki buku rekening, ketika teman-teman itu mendapatkan SMS jadi abaikan saja ya, jadi tidak perlu ditanggapi. Teman-teman hanya perlu koordinasi ya, atau memberitahukan kepada sekolahnya jika teman-teman sudah memiliki buku rekening dan sudah melakukan aktivasi ya. Berikutnya adalah untuk siswa yang sudah mendapatkan PIP ya dan sudah menerima pencairan dana PIP, maka tidak perlu lagi aktivasi rekening ya. Sekali lagi, aktivasi rekening itu untuk teman-teman yang belum memiliki buku rekening aktif ya, bisa dipahami ya. Yang terakhir yang berikutnya adalah aktivasi rekening itu dilakukan oleh siswanya sendiri ya, atau bisa dibantu oleh sekolah di bank penyalur ya. Jadi artinya aktivasi rekening ini harus dilakukan oleh siswanya sendiri ya, karena nanti ada
form yang harus diisikan ya. Jadi teman-teman nanti harus mengisi beberapa form pembukaan buku rekening ya. Nanti teman-teman ada bukunya ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman nanti harus mengisi formulir pembukaan rekening ya dan persetujuan pelaksanaan transaksi tabungan siswa. Nah, ini bagi teman-teman ya tentunya yang belum memiliki yang belum aktivasi rekening, karena dia belum memiliki buku bank yang aktif ya, maka dia harus melakukan aktivasi rekening dulu. Nah, salah satunya adalah mengisi formulir pembukaan rekening. Nah, sehingga ketika teman-teman ini rekeningnya sudah aktif ya, baru nanti dana PIP-nya itu baru bisa disalurkan ke tabungan kalian. Nah, di sini teman-teman harus mengisi ya. Biasanya kalau di sekolah kita ya, teman-teman di sini nanti ini akan dibantu oleh pihak sekolah ya. Makanya teman-teman berkoordinasi dengan sekolah, dan sekolah itu berkoordinasi dengan bank penyalur ya untuk pengisian data ini. Dan juga untuk formulirnya ya. Biasanya formulirnya itu sekolah sudah meminta di bank ya, sehingga teman-teman nanti mengisinya biasanya di sekolah ya. Sehingga nanti di paling bawah di sini ya, teman-teman harus ada tanda tangannya ya di sini. Nah, di sini diisi oleh sekolah. Data lengkap telah diverifikasi oleh petugas. Ya di sini ada yang menyetujui lah. Di sini ada di sini ya tanda tangan dan nama jelas orang tua. Di sini tanda tangan dan nama jelas nasabah. Jadi artinya biasanya ada juga ya sekolah itu yang membantu sudah menyiapkan formulirnya. Nah, tetapi ada juga ya sekolah itu yang tidak, artinya dia pengisian data ini tidak sekolah ya, tetapi di bank langsung. Ya, sehingga nanti teman-teman itu sudah membawa berkas ya, berkas sudah komplit, teman-teman langsung ke bank dan mengisi pembukaan rekening. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi untuk teknis di lapangan itu bisa saja berbeda ya di setiap sekolah ya. Ada yang pengisian buku rekening, pemberkasan itu ada di sekolah, ada juga yang langsung di bank. Itu tergantung dari teknis dari masing-masing sekolah dalam membantu siswanya untuk melakukan pembukaan rekening bank. Oke ya. Oke, yang berikutnya adalah ada yang terakhir teman-teman ya. Jadi batas akhir untuk aktivasi rekening itu adalah 31 Desember 2021. Jadi teman-teman segera ya, bagi teman-teman yang koordinasi dengan sekolah, apabila teman-teman itu sebagai penerima PIP ya, segera teman-teman melakukan aktivasi rekening sebelum 31 Desember 2021. Nah, biasanya kalau sudah dengan batas waktu yang ditentukan dana PIP itu tidak dicairkan, nah itu biasanya uangnya akan dikembalikan ke kas negara ya, sehingga nanti ketika teman-teman biasanya ya, kemarin juga ada ya, ketika mengecek di sini ya, ternyata dia itu ada informasi bahwa dananya itu dikembalikan negara, yaitu salah satunya karena teman-teman itu tidak melakukan aktivasi rekening ya, sehingga dana itu tidak bisa dicairkan ke rekening kalian. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, terkait dengan informasi di PIP ya, kemarin kita sudah share ya di website kita ya, di mastiokdr.com. Teman-teman nanti bisa cek ya, di sini ada informasinya terkait dengan kapan sih sebenarnya batas waktu aktivasi rekeningnya. Nah, di edaran pertama teman-teman batas akhirnya itu adalah 31 Oktober 2021 ya, 31 Oktober di bulan lalu. Tetapi ternyata diperpanjang lagi teman-teman ya, diperpanjang lagi sampai dengan diperpanjang kembali hingga 31 Desember 2021. Nah, kita bisa lihat di edarannya teman-teman ya. Jadi di edarannya apakah benar aktivasi itu sampai dengan 31 Desember 2021 ya. Kalau kita lihat dari surat edaran dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi teman-teman. Kalau kita lihat di sini informasinya Persejen nomor 20 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan PIP. Nah, surat ini ditujukan kepada ini teman-teman ya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia ya, Kepala Divisi Hubungan Lembaga ya, PT Bank BRI dan juga Bank BNI, Grup Head Governance Project Group ya, Bank Syariah Indonesia Tbk. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat dengan hormat ya, kami sampaikan bahwa Pusladdik telah melaksanakan penyaluran PIP tahun 2021 berdasarkan di sini teman-teman ya, berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 7 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar melalui penetapan SK pemberian dan SK nominasi. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat teman-teman ya, jadi untuk SK ya di sini nanti ada dua, ada SK pemberian, ada SK nominasi. Nah, terkait dengan SK teman-teman di sini ya, untuk SK pemberian dan SK nominasi, lah ini yang tahu itu adalah sekolah, sehingga nanti sekolah bisa melihat
siapa yang masuk ke dalam SK nominasi dan SK pemberian ya. Ini contohnya. Ya, di sini ada siswa nominasi ya. Di sini ada informasinya ya. Ini belum aktivasi ya, sudah aktivasi. Lalu yang tahu adalah sekolahnya. Nah, ini kalau SK pemberian ya, ini sudah cair. Jadi teman-teman sudah memiliki rekening aktif. Nah, di sini ada tanggal pencairannya. Ya, tadi teman-teman nanti silahkan koordinasi dengan sekolahnya masing-masing. Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, yang terakhir saja, langsung saja kita masuk di poin terakhir ya. Di sini ya. Dengan penyesuaian mekanisme tersebut ya, maka penyaluran PIP menjadi lebih efektif dan efisien ya. Peserta didik, orang tua, penerima PIP pada SK nominasi tidak perlu 2 kali bolak-balik ke bank penyalur, yaitu 1 kali untuk melakukan aktivasi rekening ya, dan 1 kali lagi untuk melakukan penarikan dana PIP yang berakibat kepada biaya transportasi yang membengkak minimal 2 kali lipat dan mengganggu waktu belajar siswa ya. Selain itu, aktivasi rekening dan penarikan dana itu dapat dilakukan dalam 1 kedatangan di bank penyalur dengan batas waktu 31 Desember 2021. Sehingga dapat segera dimanfaatkan ya untuk membantu memenuhi biaya personal pendidikannya. Jadi artinya dengan adanya surat ini teman-teman, ini teman-teman lebih dipermudah lagi ya. Jadi ketika teman-teman melakukan aktivasi rekening itu bisa sekaligus ya, selain aktivasi rekening dapat melakukan penarikan dananya ya, sehingga lebih dipercepat lagi. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja terkait dengan batas waktu penerima PIP ya. Bagi teman-teman yang belum melakukan aktivasi rekening, segera dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Bagi kalian yang masih ada kurang jelas, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.